kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak semuanya. Dalam memenuhi undangan kami petugas dari konsultan bermaksud melakukan diskusi dengan Bapak sekalian untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan pendapat, pengalaman dan harapan Bapak sebagai pengguna jalan tol terhadap kualitas pelayanan dari operator jalan tol. Kami mohon Bapak bisa aktif berbicara dalam diskusi ini. Semua pembicaraan ini bersifat rahasia, hanya untuk kepentingan survei. Hasil dari survei ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak semuanya. Boleh perkenalkan dulu namanya, mulai dari Nama saya Ernest. Oke, lanjut. Nama saya Agus Supandi. Nama saya Jenal. Nama saya Asep. Oke, sekarang pertanyaan pertama ya. Sebandingkah antara harga yang dibayar untuk masuk jalan tol Palikanci dengan manfaat yang diberikan? Boleh dari Pak Ernest? Sebandingkah, pakai mic-nya Pak? Sebandingkah? Sebanding, Bu. Sebanding sama manfaatnya? Sama manfaatnya. Oke. Pak Agus, pendapatnya? Bu, Sama. sebanding ya dengan harga yang dikeluarkan. Ya, oke. Pak Jenal, Sebanding juga. Sebanding juga. Mungkin kalau kata Pak Asep gimana? Ya sama, Bu. Oh, sama, baik. Kita selanjutnya, kita nggak ada yang lewat rest area. Saya lewat karena memang nggak ada yang lewat rest area Palikanci ya, kan di 207. Kita langsung di layanan transaksi nih. Kondisinya kayak gini. Kondisi antrian di gardu tol. 1. Apakah sering terjadi antrian panjang? Apakah ketersediaan gardu yang dibuka untuk transaksi memadai? Ketiga, ketika terjadi antrian panjang, apakah ada solusi dari petugas? Mau dari siapa? Boleh, Pak Asep? Dari petugas lambat, Bu. Petugas lambat. Dalam kondisi gimana ya, Pak? Kondisi jadi kalau kelambatan itu pelayanannya Suaranya kurang keras, Pak. satu lambat, kedua pelayannya kalau udah ngantri kadang-kadang orangnya belum datangnya telat, Bu. Itu di gerbang tol mana ya? Ini pernah Oh, di Ciperna. tadi juga saya ngalamin. Alamin. Ya. Nah, itu kejadiannya kenapa, Pak? Kalau yang di depan ke satu mungkin habis. Ya. Harusnya cepat-cepat diladenin. Harusnya. Ya. Jadi udah belakang panjang gitu. Oke. Nah, Ada gitu. Oke. Udah. Kalau ya, coba. Oke, Pak. Boleh, Pak Agus. Keluhannya sih sama, Bu, kayak gitu. Jadi dari segi pelayanan kayaknya kan sekarang kan era digital. Menurut kita yang awam kok bisa lama kayak gitu kan? Ya. Tuh, di serba mudah gitu. Untuk yang lainnya sih ya, tapi juga nggak sering-sering amat sih, Bu. Cuman orang tentu gitu. Ini kalau misalnya ketersediaan gardu yang dibuka, emang dibuka Tuh, saya semua? kira untuk Ciperna kurang, Bu. Gardunya kan cuma 2. Ya. Itu tapi dibuka semua kan? Dibuka semua. Cuman Jadi yang kurang angka lebih baiknya, Bu, itu kalau dibuka jalur untuk mobil yang gede-gede itu, Bu, khusus gitu dialokasikan gardunya. sebelah mana? Jadi nambah pintu, nambah gardu lah gitu. Emang itu semua. Cuman kan kalau mobil gede kan kalau dikasih gardu khusus angka lebih baiknya lah, Bu, gitu. Oke. Terus Pak Ernest, kalau terjadi antrian panjang, apakah sering terjadi di gerbang tol Palikanci ini? Karena sering terjadi, ya kebanyakannya begitu sih, Bu. Daerah di mana, gerbang tol yang mana? Kadang-kadang saya sering masuk Plumbon juga. Sama. Kadang itu yang di Plumbon kadang error. Ya. Gerbangnya kadang ya gangguannya ya itu kendaraan lain juga. Oke. Nanti pas tapping. Oke. Berarti Pak Jenal barangkali mau nambahin? Sama. Sama. Jawabannya sama. Iya, boleh. Jadi gini, berikutnya kondisi fasilitas di gardu tol ini terbasis tapping ya. Bagaimana kemudahan melakukan tapping? 1 kali atau perlu berkali-kali, sering error saat tapping. 2, apakah palang pintu berfungsi baik? Terus display sisa saldo itu berfungsi baik, struk tersedia,
Informasi tarif tol dilihat dengan jelas. Terus tersedia fasilitas isi top up ulang e-tol. Gimana? Ada yang mau cerita? Boleh dari Pak Asep, mic-nya dekat Pak, suaranya rada keras. Ya itu Bu, kata Ibu kan tadi tolnya kadang-kadang yang paling depan yang kurang. Harusnya cepat-cepat yang diladeninnya supaya nggak macet di belakang. Gitu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Terus? Nah, kadang-kadang atau itu kurang lambat Bu pelayanannya. Tapi kalau tapping kan ini masalahnya di tapping kartunya nih. Tappingnya itu ke satu saljunya kurang. Kedua harusnya cepat-cepat diladeninnya. Oke. Kalau misalnya udah ngetap, ada masalah nggak sama gerbangnya? Mungkin sama aja Bu ya. Emang sih kadang-kadang kita kalau di Plumbon sama Ciperna khususnya Bu ya, yang kita sering lewati, itu kadang-kadang ngetap juga, kadang error, terus pintunya nggak kayak gimana, agak lambat gitu Bu. Oke. Untuk yang lainnya mungkin kayak stroke, terus display itu aman Bu. Apa? Gimana Pak Jenal? Kalau ngetap itu kadang-kadang kita harus ngetapnya 3 kali Ikutan sentuhan. aja. Jadi ikutan aja. Ikutan nggak? Oh ya udah, aku pause dulu. Hah? Iya. Makanya sering kejadian gini Bu, kalau lagi rame itu tap sekali jadi Bu, tapi kalau ada lalu lintasnya lenggang gitu, telat Bu tuh kadang-kadang Lagi error, rame kita nih. nempelnya harus 3 kali, dua kali 3 kali lah gitu. Lagi rame tuh di hari-hari biasa, bukan lebaran, bukan liburan, bukan. Cuman lebih spesifiknya ramenya itu lagi rame lalu lintasnya gitu. Iya, betul. Keluar masuknya gitu. Oke, gitu. Kadang-kadang 2 kali, kalau lagi rame mah lancar sih Bu. Oh gitu, justru kalau lagi rame dia lancar. Ya, itu kalau lagi lengang gitu, kadang-kadang itu 2 kali 3 kalinya kayak lambat. Kadang sampai usap-usap kayak gini nih, saya mah tuh. Asli di Plumbon. Kayak Bu, pernah Bu. Pak Ernest ngalamin juga nggak? Ngalamin. Ngalamin kayak gitu? Ngalamin kalau kebanyakan memang mobil pada ngetep, saya ke belakangnya sama. Ternyata Suka susah juga. kadang-kadang 2 kali, 3 kali harus gini-gini Itu dulu. tuh yang di Plumbon itu. Di Plumbon sih Sama pernah juga dua-duanya. Udah lama kejadiannya? Udah. Cuma udah kayak akut Bu. Kayak Tapi aku. kayak gimana ya? Sering ya, sekolah sering. Intinya mah sering lambat ya. Oke. Kadang-kadang keluar kan ininya warningnya gitu Bu, kartu anda ya. Invalid. Oh, kakak baca. Iya, yang kemarin. Ya, oke, Pak Jinal. Bentar. Oke, ada yang baru. Perkenalkan namanya siapa? Saya jadi Oke. Iya, pakai mic. Ini Pak. Iya, jadi nanti mic-nya muter gitu. Enggak usah nama aja. oh, nama. Ya, namanya. Oke, nama saya Didik Bukhari Muslim. Oke, udah cukup. Terima Sekarang lanjut aja ya Kang ya. Kita nggak usah, udah. Udah tenang. Kesimpulannya yang tadi, tapping nggak sekali ngetap jadi gitu. Kartu sering kebaca invalid gitu. Itu di gerbang tol Palimanan, Plumbon sama Ciperna. Terus tapi kalau display sisa saldo kebaca, baca. Stroke gampang, nggak pernah ada masalah. Oke. Informasi tarif tol bisa kelihatan jelas di di papannya kan ada tuh tarifnya berapa itu kelihatan. Oke. Fasilitas isi ulang top up itu kan biasa pernah kejadian nih pastinya kalau ada yang kehabisan di keluar atau kehabisan nih, itu dibantu berarti sama petugas. Dibantu. Kan cuma agak lambat. Ya yang tadi responnya lama ya. Itu petugasnya harus dipanggil dulu gitu. Ya, gini Bu, udah terlaksanin, boleh datang. Oke. Jadi begitu. Sekarang kita bicara soal layanan lalu lintas ya. Yang ditegaskan di sini, kondisi lalu lintas di jalan tol dalam kondisi normal, bukan hari libur, bukan lebaran atau weekend, jadi hari-hari biasa. Pertama, bagaimana kelancaran selama melalui tol Palikanci? Apakah sering lancar atau sering macet? Lancar. Lancar. Menurut Pak Didik lancar, Pak Asep? Lancar. Pak Jenal? Lancar. Pak Agus?
Lancar Bu. Udah yakin deh kamu. Oke. Kita tunjukkan waktu itu Bu. Dokter pernah keluar Bu. Ah. Lancar jam mandi. Hah? Yang ini malam-malam gitu. Bis malam sama truk keluar itu ada. Kecuali kalau pas lagi malam gitu aja. Macet. Macet. Pak Ernest juga Biasa Bu. hari biasa, bukan hari bukan weekend, bukan lebaran. Lancar cuman yang nyebelinnya. Ya dibilangin lancarnya, dibilangin padatnya. Padat sekarang banyak mobil yang besar-besar yang bukan Jawa Bu. Banyak apa? Mobil yang besar Bu. Mobil besar masuk. Buso yang itu. Oh. Kebanyakannya yang ngeselin itu mobil gedenya pada di kanan. Itu yang bikin macet sebenarnya. Mobil besar di kanan. Di kanan. Macet. Oke. Kalau itu kan menimbulkan kemacetan nih. Ya. Apakah ada solusi dari petugas? Seharusnya kalau saya Bu, petugasnya lebih tertibkan lagi banyak. Oke. Ditertibkannya gimana? Dalam posisi kita nyalip pun posisinya di kanan Bu. Soalnya kan kalau jalur kanan kan diperuntukkan untuk mendahului ya Bu ya. Ya. Itu yang lebih ke faktor itu menghindari jalan berlubang. Saya kira itu Si kendaraan besar ini. Mobil gede itu. lebih menghindari ke jalan yang bergelombang. Makanya dia bawa kanan terus. Oke. Sepanjang jalur Palikanci. Ya, sepanjang jalur. Sampai Palimanan keluar itu. Nah, terus masukannya lagi itu yang parkir di bahu jalan Bu, jalan gede itu. Mobil besar. Iya. Pak Didik ngalamin juga, jangan ngalamin soalnya. Ngalamin juga. Ngalamin. Oh, ngalamin. Ditembak. Tadi ya, malah belum masuk. Kiranya lagi masuk. Itu mic-nya di mana ya? Usahain pakai mic ya. Emang kagok tapi mohon maaf, aku mau udah pakai. Itu aja buat buka. Biar kelihatan. Tapi kebaca. Ya. Nah, ya benar taruh situ aja. Boleh. Nah, jadi solusinya, jadi selama terjadi kemacetan gara-gara kendaraan besar ini, yang mulai dari yang parkir di bahu jalan atau jalan di kanan, di sebelah kanan, pernah ada solusi nggak dari petugas itu pertanyaan yang belum ada? Ada. Paling ya solusinya yang saya lihat itu penilangan ya. Pernah lihat? Iya, lihat di mata itu. Kapan? Ya kalau lagi kebetulan mesinnya lagi di kanan terus patrolinya ada, kalau nggak ada mah ya. Oh, tapi seringnya? Nggak ada Bu. Seringnya nggak ada. Oke, makasih. Makanya jadi Supir-supir yang kuso itu tidak membaca usai. Maksudnya? Sebelah kanan untuk Oh iya, ada rambu-rambu ada ya. Nah. nggak tahu itu kan nggak tahu kalau nggak bisa baca kayaknya iya. Kayaknya nggak dipakai itu yang ada yang dikenakan di tol itu. Oh iya. Kan sudah ada. Iya betul. Jalur mana hanya untuk mendahului. Ya, tapi nggak ada tindakan dari petugas sama hal kayak gitu. Belum ada. Oke. Sekarang berikutnya nih. Unit pelayanan atau layanan yang tersedia yang membuat kelancaran perjalanan. 1. Apakah pernah mengalami keadaan mobil mogok di jalan tol? Palikanci ya. Jika pernah, apakah mudah menghubungi mobil derek resmi? Bagaimana kecepatan mereka dalam merespon panggilan? Terus bagaimana sikap mereka dalam memberikan pelayanan? Ada yang pernah ngalamin mobil mogok di Palikanci? Nggak ada. iya ada Bu. Enggak, Bapak pernah ngalamin nggak? Kalau kita semua nggak pernah. Nggak pernah. Oke, berarti ini nggak usah diterusin ya. Tapi pernah tahu mungkin kalau misalnya ada kejadian gitu, mudah nggak sih ngalamin ngehubungin mobil dereknya? Kalau dari waktu Bu, pas ada kecelakaan, terus kita lewat lagi itu evakuasinya cepat. Evakuasi cepat. Responnya bagus. Responnya bagus. Soalnya Nah. evakuasinya cepat juga sih. Oke. Sekarang Tahan tunggu. Tahan. nih pertanyaannya, barangkali tahu dan pernah ngalamin, semoga. Apakah betul pelayanan mobil derek itu gratis hingga pintu tol terdekat? Ada yang pernah ngalamin? Belum. Belum. Belum pernah derek, jangan ya. Berarti yang ini saya lewat ya. Terus, apakah pernah menerima pelayanan dari mobil customer service dan kendaraan rescue? Misalnya ban pecah kayak gitu, ada yang pernah ngalamin? Siapa yang pernah ngalamin? Belum. Oh, itu mah saya Untuk Palikanci. Palikanci. kalau Loh, Pak Jenderal di mana?
Nggak dibahas di sini. Berarti nggak ngalamin. Tapi barangkali pernah dengar cerita gitu dari teman saudara. Tapi kalau lihat Bu, saya lalu lintas, Ibu sampai mobil pribadi ataupun truk itu yang dijagain. Oh, pakai dijagain. pasang kerucut. Oh gitu. Ada Oke. sih. Siap. Ditungguin. Oke. Terus berarti pernah ada yang ngubungin call center nggak? Belum sih, belum kayak kalau di sini. Oh, belum pernah. Oke. Pernah berurusan dengan polisi PJR? Patroli jalan raya. Polisi yang di jalan tol itu ada yang pernah berurusan dengan PJR? Kalau di kaki mah belum pernah, belum. Belum pernah. Tapi kalau ngelihat mah pernah ya. Pernah ngeliat pernah. belum. Kalau balikan cima belum. Berikutnya nih, informasi kondisi jalan tol seperti lancar, macet atau jalan dalam perbaikan. Apakah cukup tersedia informasi tentang kondisi kemacetan tentang kondisi kemacetan jalan tol di Palikanci? Kalau Informasi misalnya lagi macet gitu ada nggak? Ada keterangannya? Informasinya ada Kaki nggak? Ada Bu. Kita kadang-kadang dapat beritanya dari teman. itu yang mana Di sini ada titik macet, laka atau perbaikan paling dari teman. Oh, mobil terdepan. tapi bukan informasi yang disediain sama jasa marga lewat rambu apa tulisan gitu nggak ada? Memang tidak ada ya? Ada juga di Palimanan. Oh, enggak, Palimanan ada. Kalau di Palimanan yang itu Palimanan keluar. Iya. Oh, kalau di jalan itu nggak? Kita kan udah mau keluar nih. Kalau pas lagi di rutenya itu sudah Kalau nggak? kita kan nggak lewat. Iya. Ciperna kan Ciperna. Belum, berarti dari Ciperna sampai Palimanan belum tersedia ya? Belum. Oke. Kondisi rambu dan marka. Apakah tahu kan rambu sama marka ya? Iya. Oke. Apakah jumlahnya memadai yang ada di Palikanci nih? Markanya jelas kayak gitu. Rambu-rambunya masih baik, terlihat jelas. Rambu lalu lintasnya bisa dilihat di siang hari, jelas, malam juga jelas gitu. Jelas? Jelas. Ada yang ngerasa nggak jelas? Jelas semua. Oke. Kita masih apa Bu, kuning sama warna. Jadi sudah nggak apa ini mah. Pak Didik jelas ya? Rambu-rambu kan itu warna biru. Jelas ya? Masih jelas? Maksudnya barangkali udah pudar, gambarnya nggak jelas kan perlu dicat ulang kayak gitu. Enggak ya? Sampai sekarang masih jelas. Apakah kondisi dan pemasangan marka kejut rumble strip yang waktu itu yang pernah tanyain sudah sesuai atau perlu diperbanyak? Kayaknya cukup. Rumble strip sudah sesuai? Enggak, sesuai Bu. Perlu diperbanyak? Udah loh sih Bu. Oh tidak, sudah cukup. Udah. Di Palikanci soalnya jaraknya Pendek, udah betul. terlalu jauh ya gitu. Iya, jadi itu segitu cukup ya. Cukup. Oke. Sekarang keberadaan pembatas median dan rumble strip. Apakah median jalan tersedia dengan jumlah yang cukup? Maksudnya antara sisi sini udah itu udah ideal, udah cukup? Ya sih udah Udah cukup. Karena Palimanan. Pak Sep, cukup Ya. sepakat ini teh semua? Ya. Rumble stripnya tapi jelas ya? Ya. Jelas. Oke. Aman. Sekarang kita bicara layanan konstruksi dan pemeliharaan. Kondisi jalan tol secara umum, apakah kondisi mulus, rata, bergelombang atau berlubang? Secara umum, Secara umum bergelombang. Palikanci. Dari ya. Oh, Palikanci Bu. Iya Palikanci. Mulus kata saya mah Bu. Hah? Oh iya, jangan lupa sebut nama. Sama. Oh. Jadi menurut, nah sekarang satu-satu deh. Ini Bu Palikanci atau Ya, keseluruhan? gimana? Palikanci Pak. Untuk Palikanci mulus Bu. Mulus. Ya, soalnya udah pakai hot mic semua. Pak Ernest, Yang Palikanci ya mulus. 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 Soalnya Ayo, tadi rasanya. dia kayaknya udah mau ngomong. Untuk Palikanci tidak begitu mulus Bu. Gak begitu mulus, beda nih. Ada tambalannya, ada gelombangnya. Tapi mungkin kebanyakannya mulus. Jadi secara umum mulus. Jadi lebih bagusnya dimuluskan semua. Oh, dimuluskan semua, Terima kasih. siap. Oke, Pak Asep, Ya sama aja pula gitu. Sama aja. Terus Pak Jenal. Ya kalau bisa dimulusin lagi gitu. Oke, yang Nggak ada yang- lubang-lubang tuh gitu. Oh gitu, oke. Nah terus kalau misalnya ada tambalan, berarti kan tadi kan katanya nggak mulus nih, berarti lebih tinggi apa gimana? lebih tinggi Bu. Soalnya getarannya kerasa tuh Bu. Oh gitu. Hmm. Hah? Iya, jawabannya sama. Sebenarnya harusnya jawabannya satu-satu, cuma Oh. sama semua.
Terus teh, ketika kondisi jalan, bagaimana kondisi jalan ketika dan setelah hujan? Licin tidak licin, tidak ada genangan, atau licin atau ada genangan? Mulai dari Pak Asep. Nggak licin Bu. Licin? Nggak Licin. Nggak. Ada genangan air nggak? ada sedikit. Sedikit. Pak Jenal? Ya kalau genangan mah ada, cuman ya licin-licin gitu. Tapi masih aman? Aman. Masih aman. Ayo Pak Agus. Untuk kondisi aman Bu sih. Cuman genangan ya nggak dikit lah Kalau ada. misalnya ada genangan, surutnya cepat nggak? Cepet Bu. Cepat Nah, surut. soalnya. Soalnya konturnya kan agak miring kalau jalur dari Palimanan. Pak Ernest? Ya kalau genangan ada, cuman ya begitu sama. Kalau hujan deras banget gitu, Oh, deras. misalnya tuh genangannya banyak nggak? Deras banget mama. Aman. aman Bu. Pak Didik? Untuk Palikanci genangannya tidak begitu banyak ya Bu. Paling ada beberapa titik soalnya kan. Kan kadang-kadang kalau hujan jadinya kalau ada genangan kan nyiprat tuh setelahnya. Kayak gitu gimana? Kalau misalkan posisi ramai mungkin cepat surut ya, soalnya kan ke bawah. Ke bawah. Mobil ya, Ah. begitu. Tapi berarti secara keseluruhan sih genangan ada tapi cepat surut juga Iya. gitu. Nggak begitu mengganggu ya Mas? Nah, Oke. Sekarang kondisi jalan di jembatan. Pak Didik tanggung lagi megang mic barusan. Apakah rata atau tidak? Apa terasa terbang kalau kata barusan saya Palikanci. lewati untuk Palikanci ya, saya masuk dari Ciperna ngelewatin satu jembatan, masih ada yang terbang? kayak polisi tidur tuh, nggak mulus ya Bu. Di jembatan yang mana ya? Nggak terasa terbang, nggak. Cuman ada sedikit kayak Nggak polisi rata. tidur, iya nggak rata. Oke. Itu di kilometer berapa barangkali ingat? Lewat 203 arah Jakarta ya. Arah Jakarta. Ya, ada jembatan sedikit itu. Nah, enggak di Ciperna. Nah, Masuk dari Ciperna arah ke Jakarta. Berarti sebelum Plumbon ya? Ya, sebelum Plumbon. Antara Ciperna Plumbon? Iya, begitu. Oke. Pak Asep? Pernah ngalamin? Di yang jembatan itu sebelum Sama. Plumbon ya. Selain jembatan yang itu ada yang lain nggak? Pak Jenal, Pak Agus, Pak Ernest? Ada sih jembatan kecil. Gitu. Yang dari sana ke sini, misalnya sekarang dari Palimanan ke Ciperna, ada nggak yang kayak gitu? Aman. Dari sini yang ke sananya? Aman. Oh, dari Palimanan. Aman. Oh, gitu. Oh, oke. Rasanya itu pas sambungan aja gitu. Nah, sambungan yang itu tadi, yang di, emang jembatannya cuma yang itu aja, yang Iya, kalau kita yang lewati. oke, siap. Kan dekat jaraknya Bu. Plumbon dari ke Ciperna mah Bu. Oke. Sekarang apakah ketersediaan pagar pembatas apakah memadai? Pak Jenal, Ya untuk terutama cukup sih memadai. memadai Ya. pagar pembatas. Kiri kanannya gitu maksudnya tengahnya. Kalau untuk kiri kanan sih aman Bu, tapi untuk jalur tengah Iya, ada. tidak cukup. Ya, Mediannya cukup, berarti. ya. Mediannya yang tengahnya itu. Kalau sekarang kan nggak semua pakai itu yang kita, ada yang pakai Ini taman. kan nggak ada, kalau nggak ada Ya, pakai sling, sling. nggak ada pembatas juga sih kalau Yang masih pakai sling dari mana ke mana ya? itu dari sini Bu, dari Palimanan ke sana. Cipali. Bapak Palikanci. Ya, untuk Palikan cuma belum ada Bu. Iya, bagus. Mungkin oke. Pak Ernest, Udah aman kalau Palikanci mah. Palikanci aman. Oh iya, oke. Sekarang kerapihan tanaman. Mic-nya jangan dilepas dulu biar bolak-balik aja. Kerapihan tanaman. Dan rumput apakah sudah cukup dan terawat? Terawat kalau untuk Palikanci terawat. Terawat, cukup ya. Cukup. Tanamannya udah kelihatan hebat. Udah, jangan nggak terlalu banyak itulah. Nggak jadi nggak gelap gitu. Oh, enggak gelap. Oke. Sama sih, Bu. Bagus. Sama. Sama. Cukup rapi. Sama Rapi. cukup rapi. Oke. Ya. Asep. Oh, taman bagus Bu kalau rumput mah Bu. Oke. Pak Didik? Kalau menurut saya untuk tanaman oke segitu bagus, tinggal perawatannya aja ya. Iya, selama ini perawatan mah berjalan baik. Gitu. Kelihatan rapi kan? Iya, Oke. lebih dirawat lagi. Lebih pegang aja Pak, nggak usah dibalikin dulu. Pertanyaan berikutnya. Ya, gitu aja ya. Bagaimana fasilitas penerangan jalan?
Oke, tali kanci ya. Apakah jumlah lampu penerangan jalan sudah memadai? Apakah lampu jalan cukup terang? Sudah memadai kah? Kalau untuk pali kanci menurut saya itu segitu udah memadai. Segitu memadai. Iya. Jumlahnya cukup Iya. terang juga. Cukup lah kalau segitu. Oke. Kalau terlalu terang kan nggak bagus Silau juga, juga, kan. betul. Iya. Iya. Jadi pas gitu. Pas, oke. Ya. Pak Asep, Ya kalau penerangan mah Bu agak kurang lah dari Plumbon sedikit tapi dari Plumbon kemana Pak? sampai mau ke Ciperna tapi sedikit. Dari Lanjut. Plumbon ke Ciperna. Nah, Oh, sedikit tapi kurang sedikit. kurang. Tapi kalau lampunya terang, Terang, yang kalau ada lampu. sekarang terang. Nah, kalau Kata lampu Pak Asep, terang. dari Plumbon ke Ciperna rada kurang Iya. jumlah lampunya, tapi kalau lampunya gitu. sudah terang. Kalau kata Pak Jenal, Ya kalau kata saya mah kalau bisa tambahin lagi supaya lebih terang lagi gitu. lebih terang lagi. Jadi enak dan nyaman gitu. Untuk pribadi saya mah cukup Bu. Pak Agus mah ngerasa cukup. Oke. Pak Ernest, Waduh, waduh, udah cukup kata saya, Bu. terangnya juga udah cukup. Terangnya cukup, jangan terlalu terang, tersilau kena mata, Bu. Oke, siap. Now, Silau. Sekarang Yanti mau tanya soal efektivitas informasi publik. Menurut Bapak semua, informasi mengenai jalan tol yang paling efektif dan akurat melalui apa sih? Apakah lewat media sosial, misalnya Facebook, Twitter, TikTok, pakai radio, Google Map, running text yang di jalan gitu? Atau ada ide yang lain? Boleh. Menurut Bapak kalian? Ayo Ernest, lewat apa yang paling efektif informasi mengenai jalan tol? Kalau saya mah biasa nyari di Google sendiri sih, Bu. Di Google sendiri. Nah, kalau ini kan inisiatif sendiri. Kalau Inisiatif Jasa Marga sendiri. menyediakan informasi nih buat tentang pali kanci, misalnya apakah itu ada kecelakaan, cuaca, atau misalnya tingkat kepadatan, itu bagusnya lewat media apa? Coba ada siapa duluan yang jawab? Bagus. angka bagusnya untuk itu Bu, apa yang keluaran dari Jasa Marga Running itu text. aplikasi itu Bu yang di HP itu Revoice. Ya itu. Oke, yang kemarin Jadi kita diterangin ya. bisa mengagendakan perjalanan kita Bu. Oh, ini kalau Bapak pakai apa Pak Asep? Running Pakai running text. Yang kayak yang DMS itu ya? Ah, gitu. kelihatan di sekian ada market. Oke, yang dicatat nih Beneran. Pak Asep. Kan enak aplikasi kan lebih mudah. Repot ya. Karena suplemon. Hah? Sebenarnya. Nah, itu kesalahan. Jadi kalau pakai kata Pak Jenal apa dong? Yang satu katanya pakai Kayak apa? Running stack. Ya. running text. Pak Didik pakai apa? Saya lebih running text soalnya kalau aplikasi ya Bu ya di jalan tol yang saya rasakan sekarang untuk balik kanci sinyal suka hilang. Ada blank spot ya? Oh, Dan kalau misalkan aplikasi kan nggak mungkin lagi nyetir di aplikasi. Kalau ada running text kan langsung oke. Karena berarti beritanya update saat itu juga gitu. Ya. Ada pendapat yang lain? Bagus Pak Jenal. Jadi menurut Cepat. secara umum katanya bagusnya pakai running text gitu. Jadi kan update saat itu juga nggak mengganggu juga. Tapi nggak apa-apa usulnya. Tapi Orang kita tahu, kelihatan tahu. ya. Kalau pakai aplikasi kan takutnya nggak ada kuota. Mungkin aplikasi lebih pasnya di saat lagi ada trouble kali ya. Mau berangkat ya. Oke. Nah, Derek bos. kalau yang sekarang informasi yang sekarang ada kan rasanya udah ada ya. Kadang-kadang di papan sebelah kiri kejadian kapan, bulan apa, lalu kecelakaan kayak gitu. Itu sebatas baru itu yang nanti tahu gitu. Apakah sudah efektif? Terus ketersediaan informasinya apakah sudah lengkap, update, lengkap, informatif gitu? Atau terlambat padahal itu kejadiannya udah kapan gitu baru diinfokan. Kalau pengalaman saya kadang-kadang ya terlambat. Terlambat seringnya. Kelihatan dari tahunnya, tanggalnya, bulannya. Ya, nggak diupdate. Karena masih manual ya. Iya. Ya. Pak Didik barangkali Mungkin kalau dibikin otomatis lebih bagus lagi ya dia. dibikin otomatis aja. Karena kondisi yang sekarang kurang informatif apa gimana? Iya, soalnya kan sekarang sistemnya masih manual ya. Oke, manual. Mungkin males gantinya. Ya, kalau otomatis kan ini udah pakai aplikasi ya mungkin dari handphone tuh langsung. Tinggal langsung ke sana Kan gitu. nanti ke depannya lah. Otomatis, ya. Jadi menurut bapak-bapak semua pasang kayak dynamic message Ya, system itu otomatis diupdate. Oke. Nggak telat gitu.
Ada yang pernah buka Twitter, Facebook, Instagramnya Jasa Marga? Kalau hasil face to face sih nggak ada. Oke, saya lewat. Nah, sekarang nanti nanya dong. Sebenarnya kalau misalnya Jasa Marga mau mau ngasih informasi, apa sih yang dibutuhkan sama bapak-bapak tentang Jalan Tol Palikanci? Informasi apa aja sih yang diperlukan? Tentang apa? Informasi yang diperlukan. Misal kalau dari pertanyaan kemarin waktu lagi kita face to face itu kelancaran, ataukah perbaikan, ataukah kinerjanya Jasa Marga, atau misalnya CSR itu apa ya, bantuannya Jasa Marga gitu. Apakah itu penting? Terus hak dan kewajiban kita sebagai pengguna dan Jasa Marga sebagai pengelola jalan tol, apakah itu penting? Jadi informasi apa aja sih yang diharapkan, boleh kok sampaikan. Ya mungkin Bu, Pak Agus gimana? informasi tentang situasi lalu lintas, titik Oke. kemacetan atau perbaikan gitu. Oke. Pak Didik, ada yang mau nambahin? Ya mungkin untuk situasi jalan yang terupdate ya Bu ya. Terus informasi-informasi kayak misalkan di running track di saat hujan melaju berapa kilometer per jam, penting itu loh. Oh iya, Ya. warning ya, Ya, warning warning. ngetir, Ya. reminder ya. Ada lagi Pak Asep, apa yang harus ditambahkan di informasi yang buat diperlukan sama para pengguna? Ya udah cukup. Itu cukup. Ya. Pak Jadal mau nambahin? Ya, udah sih. Udah. Pak Ernest? Sudah. Oke. Jadi kemarin waktu lagi kita face to face, ya ditanya soal Travoy nih. Udah ada yang install? Belum. Saya skip aja kalau gitu. Nanti tinggal diinstal. Pertanyaan kedua terakhir. Jika ingin menyampaikan keluhan atau komplain mengenai kondisi dan lalu lintas jalan tol, yang paling mudah lewat media apa dan caranya gimana? Pakai apa? Kalau sekarang yang disediain sama Jasa Marga itu lewat call center 14080, lewat media sosial, dia punya IG, punya Facebook, punya Twitter, lewat websitenya ada, lewat petugas atau lewat kantornya. Menurut bapak-bapak, apa sih yang lewat mana sih yang paling efektif, caranya gimana? Coba Pak Didik yang lagi kelihatan berpikir. Mungkin kalau untuk komplainnya Bu, kalau di aplikasi Travoy ada. Bisa. Nah, itu lebih bagus. Kalau untuk di medsos ya, kayak misalkan untuk IG, itu jadi banyak yang komen-komen. Ya. Jadi nggak fokus gitu. fokus, betul. Mungkin kalau di aplikasi mungkin kita Ya, di Travoy itu kan kemarin kita lihat ada di bawahnya 14 ya, kelengkapan. Jadi ada yang lain selain Travoy? Ya barusan pakai Travoy itu. Pakai Travoy. Ya, Pak Asep? ya sama aja pakai Pakai Travoy. Jadi nanti diinstal bisa buat dilihat sebelum berangkat, ya kan? Bisa dilihat di CCTV-nya kan? Ya. Mana yang macet, Ancang-ancang, Bu. mana yang Itu, Bu. enggak? Bisa ancang-ancang. Bisa ancang-ancang, nah itu. Betul. Ini yang terakhir. Apa saran Bapak semua kepada Jasa Marga sebagai operator Jalan Tol Palikanci agar pelayanan yang diberikan lebih baik lagi? Ini boleh saran yang kritisi atau apresiasi juga boleh. Mulai dari Pak Ernest, dari kasih mic duluan soalnya. Waduh. Ada sarannya atau kritisi boleh, pujian juga boleh sih sebenarnya. Ya kalau untuk Palikanci sih, kalau menurut jalan sih udah bagus. Oke. Menurut lampu juga penerangan udah bagus. Masukannya apa ya? Ada sih kalau saya mau itu. Udah bagus, oke. Pak Agus? Ya untuk sama sih Bu, untuk cuman kritisinya Bu, ya lebih ditertibkan lagi lah truk yang di kanan, yang Oke. parkir di bahu jalan. Mungkin itu. Kalau untuk tujuannya sama Bu, jalan mulus, penerangan oke. Siap. Ya kalau saya ya pengennya ya ditertipin lagi kan gitu, yang mobil gede-gede gitu ya. Mobil gede kata Pak Jen. Menurut Pak Jena mobil besar ditertibkan lagi. Ya gitu, jangan sampai di kanan gitu. Kalau Oke. bisa mah ya lebih bagus lagi lah, dibagusin lagi gitu. Ya, betul. Oke. Pak Asep? Ya, sementara ini kebanyakan Bu banyak parkir di bahu Bu. Banyak yang parkir di bahu juga ditertibkan. Jadi istirahatnya seenaknya gitu. Ya. Jadi itu kebahayan ke orang. Oke, siap. Itu Bu yang di
pentingkan. Pak Didi? Untuk operator palikanci, saya minta kedepannya untuk lebih gesit lagi. Gesit Jadi lagi. kalau ada masalah kartu invalid, responnya lebih cepat lagi. Dan untuk setelah perbaikan jalan, penambalan hotmix jangan sampai berserakan, yang akibatnya akan bisa fatal juga sih, Oke. gitu ya. Iya. Dan untuk penerangan segitu cukup bagus, puas deh. Terus deh, Ya. ada yang lain? Udah, Bu. Udah, Kak. Oke, sebentar ya. Hasil diskusi sudah selesai. Yang diucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan disediakannya. Mohon maaf mengganggu istirahat Bapak-Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semuanya dalam memenuhi undangan kami. Kami, petugas dari konsultan Desa Marga, bermaksud melakukan diskusi dengan Bapak semuanya untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan pendapat, pengalaman dari para Bapak sebagai pengguna jalan tol terhadap kualitas pelayanan dari operator jalan tol. Kami mohon Bapak bisa berbicara. Semua pembicaraan dari hasil diskusi ini bersifat rahasia, hanya untuk kepentingan survei. Dari hasil survei ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak semua. Sebelum dimulai, saya perkenalan Pak Devi. Ya, saya Denny Lesmana dari Bhinneka Shuttle. Saya sama Apeng sama Bhinneka Shuttle. Saya abaikan ini. Saya dengan Dani. Sama saya juga dengan Dani. Abdi Arif. Saya Saya dengan Agus Johari tapi biasa dipanggil Gabon. Terima kasih semuanya. Untuk pertanyaan pertama adalah sebandingkah antara yang dibayar untuk pasang jalan tol Pali Kancing, ingat ya Pak, Pali Kancing, dengan manfaat yang dirasakan. Boleh dimulai dari Pak Denny. Pak Denny, Ya. apakah harga yang dibayar untuk masuk jalan tol Pali Kancing sesuai sebanding dengan manfaatnya? sebanding. Boleh, oke. Sama sebanding. Sama sebanding. Ada yang tanya lagi. Sama sebanding. 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 Barangkali Pak Agus mah beda, barangkali Ya, enggak. Emang sebanding sih. kalau sebanding ya. Emang sebanding. Sebanding ya. Jadi sepakat lah sebanding. Karena nggak ada yang masuk di rest area 207, rest area yang lewat. Selanjutnya Ibu mau tanya soal layanan transaksi. Begini kondisi antrian di gardu tol, kayak ini itu boleh gardu tol Ciperna atau Plumbon yang biasa dilewati di Palimanan juga. Tapi nanti kalau misalnya usulan sebutin itu kejadiannya di gerbang tol mana gitu. Satu, apakah sering terjadi antrian panjang? Apakah ketersediaan gardu yang dibuka untuk transaksi memadai? Gardu yang dibuka yang kedua. Ketiganya, ketika ada antrian panjang, apakah ada solusi dari petugas tol? Boleh? Kalau menurut saya mah pintu kan itu cuma dua, Yang di mana nih? yang di Ciperna. Oke, bagus. Jadi di situ tuh udah kebiasaan, jadi beli kuotanya di situ kurang kuota. Nah yang antrian yang menyebabkan itu tuh yang itu. Terus kayaknya sih yang ngisinya itu kayak berpindah-pindah tuh dari sini diisi ke sini, jadi kayak marat apa itu bukan maraton estafet. Jadi nggak di situ, kadang-kadang si supir turun di sini pindah ke sebelah sini, jadi lama, bikin lama. Apa yang digeser nih? Ngisi etolnya tuh bukan di satu tempat, kadang-kadang dari sini disuruh ke sini oper, jadi kelihatan sama situ, kayak kelihatan petugas itu dioper-oper, jadi itu yang bikin lama. Yang belum terjadi pengemudinya satu, tapi Ya, turun. petugasnya ganti-ganti. Enggak, turun si pengemudi turun, kan mau top up tuh. Jadi pas top up itu bukan di situ, misalnya kalau biasanya kan di kiri tuh,
Jadi kadang-kadang di sini nggak ada ke sini, jadi lamanya bikin lama itu. Kayaknya si edisinya tuh nggak disimpan di satu tempat Oh, kayaknya. jenisnya cuma satu mungkin. Kayaknya begitu. Oh, oke, mungkin itu prediksinya. Kayaknya Oke. prediksi saya jadi Ini pernah ya? pernah. Oke. Soalnya Kalau kita- keluar atau masuk? Pernah kan ada dua nih, ada yang dari arah Oh, kalau kita mah- dari arah Semarang ke sini. Kita mau masuk. Oh, kiri gitu yang. Ya, Oke. kita mau masuk yang keluar. Keluar, oh, keluar. Kalau arah keluar ya betul. Keluar sebelah sana kan, yang dekat. Ya yang di sana di bawah, Iya, betul. di bawah betul. Oke, lanjutnya pengalamannya Pak. Alhamdulillah selama ini lancar-lancar aja, Bu. Lancar aja. Oke, lanjut. Oke. Sama dari arah tadi. Coba aman, lancar. Ada yang lain? Baik. Kalau saya selalu mengisinya di luar, Bu. Jadi belum pernah mengalami seperti apa. Iya. Jadi saya nggak mau tapi pernah lihat nggak? Iya, pernah. Memang yang di Ciperna itu pernah. Saya pernah menyaksikan gitu. Rada Oke. Ada nih. berarti mesinnya harus ditambah kayaknya. Edisinya. Mesin pengisian top up-nya. Tuh, isinya tuh. Iya. Cukup aman aja lah. Aman aja, oke. Kalau saya kejadian pernah nih di pintu masuk Plumbon, itu salah golongan. Jadi seharusnya kan golongan 1, ini jadi masuk golongan 2. Tuh etolnya sampai habis sampai Cikampek Utama Itu pas lagi keluar, masuk. dia kan lagi masuk kan? Iya. biasanya golongan Iya. ini. Kan harusnya golongan satu. Iya, iya. Keluar otomatis kan biaya beda. Iya. Itu solusi dari petugasnya apa Pak? Jadi solusinya saling lempar. Itu saling lemparnya gini Bu. Saya kan diklaim di Cikampek Utama, disuruh ke Plumbon 1, dari Plumbon 1 langsung ke Plumbon 2. Ya itu jadi intinya jadi udah dicek sama CCTV, udah di ACC baru ada penindakan di Cikampek Utama. Itu kan biaya 2 hari. ada selisih. Ya selisih banyak. Terima uang lebih atau gimana sistemnya? Saldonya habis sampai Cikampek Utama. Habis. Iya, diganti. Oh, diganti tunai. Digantinya tunai, cuman prosesnya makan waktu. Di hari yang sama atau Enggak sampai 3 hari. Soalnya kan ya bolak-balik terus gitu. Oh, jadi dimasukin tapi langsung transfer atau tunai? Tunai di Langsung petugas? iya. Oke, Iya. masih ingat. Iya. Ya, itu fakta, Bu. Oke, silakan, Pak. Kalau saya pernah mengalami di gerbang tol Ciperna keluar. Keluar. Oke. Kalau ada antrian sampai 2 jalur gitu, emang jalur yang masuk ke tol sama yang keluar itu yang masuk bisa dibuka. Tapi kenapa kok antrian bisa 2 jalur gitu, Bu? Dan masuk. Yang keluar, itu kan yang keluar kan dua jalur kan. Iya. Itu yang dua-duanya bisa antri, dua-duanya ngetep. Macet. Ya pasti macet lah. Masalahnya kan pas lagi tapping keluarnya ya. Ya mau tap keluar, itu yang mau isi etol. Kok si petugasnya bisa lari dulu keluar kantor, bukan isi di edisi di tempat. Jadi dipakai keluar. Otomatis kan yang 2 jalur itu kan dua-duanya panjang. Nah jalur yang ininya yang tadinya untuk masuk dibuka untuk keluar. Yang ini masuk ini keluar. Ya, jadi dibuka itu. Itu solusi kalau memang ada antrian Tol biasanya mah. Ya jadi ini saya itu kenapa bisa 2 gitu, dua-duanya macet lah. Kenapa nggak diarahin ke 1 jalur, biar yang 1 jalur lagi lancar. Oh, jadi gini, kalau misalnya memang mobilnya kira-kira depannya lagi tujuh, bisa 1 jalur aja. Ya, Nggak akan masuk gitu ya. betul. Lagian terus si ininya juga si petugasnya nggak usah lari keluar lah, diam aja di dalam gitu. Ya, Itu aja. jadi Ya, yang saya lihat tuh kalau misalkan tadi yang udah teman-teman bicarakan tuh ya, jadi mungkin mesin edisinya cuma 1 di antara 2 gardu itu. Yang sebelah kiri kalau misalkan mau top up, dia malah lari ke yang sebelah kanan. Saya nggak tahu itu 1 atau 2, malah jadi saling ini, jadi
menghambat gitu. Iya. Orangnya putih ya, supirnya yang nyebrang itu, jadi nyari-nyari gitu. Terus saran dari saya kalau bisa itu di Ciperna karena tidak adanya pengumuman pemberitahuan yang khusus yang etonya kosong itu sebelah mana kita harus ngambil jalurnya gitu loh. Kalau misalkan harus sebelah kiri ya kasihlah pemberitahuan sebelum kita 300 meter apa 400 meter sebelum sampai gerbang itu kasih pemberitahuan kalau yang etonya kosong ambillah jalur kiri gitu, jangan sampai di kanan top up, di kiri top up, jadi nggak ada nanti semua ke belakang. Sundau kan khusus di kiri, masker juga sama khusus di kiri. Gitu. Cuma di Ciperna ini yang Nggak ada pemberitahuan. Plumbon sama aja kalau yang saya tahu Plumbon nggak ada pemberitahuan. Nggak ada instruksi dari pemerintah. cuma dua, kali ya itu si posisi mobilnya kan pertama-tama udah di situ, diam di situ, terus di kiri udah diam di kiri, akhirnya dua-duanya tak dua-duanya tuh yang bikin maksudnya pas kebenaran kurang saldo yang pasti mah. Nah ya, Dia tuh belum ini juga sama kasih satu soal kartu soalnya. Jadi tanyanya, apakah mudah buat tapping kartu? Palang pintunya berfungsi baik, jadi begitu di tap, kalau baik kan langsung buka. Ketiganya, display sisa saldo yang di mesin itu berfungsi baik atau enggak? Stroke tersedia atau enggak? Informasi tarif tol dapat dilihat dengan jelas. Biasanya ada sebelum masuk. Fasilitas top up yang tadi mungkin bisa dibahas lagi. Terus jika ada kendala sama kayak tadi, bagaimana sifat petugas? Kepada gitu, soalnya bikin kepada Kalau bisa nggak hanya sekali ngetek langsung jadi atau perlu berkali-kali? kalau yang agak susah itu ketika kita masuk di Ciperna tuh, yang dari arah Kuningan, itu agak susah. Apalagi dua-duanya ya. Kadang ketika yang satu kebuka, yang kirinya juga ikut kebuka. Tapi yang satunya lama, ininya juga lama. Oh iya. Masalahnya nggak tahu di mana. Terus pintunya yang ketika masuk tol di Ciperna sebelah kiri agak telat bukanya. Tapi kalau masalah apa Stroke ada itu selama ini saya lihat lancar. Sama aja yang barusan diceritain sama Pak Denny, sama aja begitu saja Bu. Ada pengalaman yang lain barangkali? Tapi menurut saya, ini musuh ya. Iya. Menurut saya mah itu kayaknya ini mah produk lama yang pernah mesinnya itu. Mesin buat tappingnya. Buat tapping, buat itu apa? Pintunya juga sama kayaknya itu. Sering error. Soalnya sering error. Ciper itu paling sering error tuh cipernya. Yang masuk dari kita dari Bandung itu, bukan yang masuk, yang kita suka sini. Kuningan masuk berarti dari Kuningan dong. Enggak, kita yang dari Bandung tuh. Yang bawah, yang bawah. Itu sering, jadi kita kan 2 jalur, udah 2 jalur, yang satu diperbaiki jadi 1 jalur. Nah nanti jadi begini 1 jalurnya, terus nggak diarahkan sama itu nggak diarahkan, jadi akhirnya kita mau saling itu aja sama supir. Kalau yang mungkin agak pemarah atau repot gitu, mungkin agak lumayan gesekan gitu, itu bahaya juga kalau menurut saya mah. Pintu 2 dibuat 1, nggak ada kerucut atau apa, itu jadi begini aja kita. Pas lagi dibuka pintu 1 itu ada tanda yang nggak bisa dilewati, kan ada pemberitahuan dulu. Yang dilewatkan cuma cakra sama apa itu kerucut, udah kelewat itu mah dari pintu. Cuma kita kan tahu-taunya kita mah udah ngejajar dari itu 2. Jadi yang satu pengen cepat, yang satu jalur sendiri. Nah yang satu itu yang apa tuh namanya itu? Maksudnya nyusul gitu nanti. Nyali itu, yang nyali itu. Itu. Kan bisa nyali karena dari 2 tadi ya, karena dari 2 jalur jadi Kan yang di belakang mah nggak tahu tuh bakal jadi 2 kan begini. Soalnya kan yang satu udah panjang tuh, otomatis meskipun ada cakra kan panjang tuh. kita baca memang kalau kejauhan. Kita baca memang kalau tanda cakra itu kejauhan. Kan namanya orang mah pasti pengen ke depan, yang biasanya udah emang begitu. Tapi kalau mobilnya kecil semua nggak masalah. Kalau pas ada truk di depan itu, nah, kalau ke header itu banget. Itu yang pasti mah perasaan saya itu mesinnya lama itu. Mesinnya lama. Tap kalau yang lain kan tap langsung keluar, kadang-kadang si itu sering error juga, harga tuh sering error. Dan di mana ini? Yang pernah Pernah yang keluar kalau daerah Bandung ke sini. yang masuk itu kalau itu Oh yang error itu yang arah masuk. Arah masuk.
itu sering error, sering nggak ada kelihatan tuh tulisannya tuh. di sisa dasar. Itu yang di atas tuh. Oh, tarifnya. Tarif sama ya tarif itu yang di atas tuh. Jadi nggak kelihatan tuh yang merah, warna merah tuh blank gitu tuh kalau di kiper itu. Harus itu mah harus diganti. Ya, nanti dibilang. Iya. Namanya juga usul. Kalau saya kejadian itu keluar perempuan. Iya. Jadi itu kadang-kadang itu suka error itu sistem itunya, sistem otomatis palang pintunya dan digitalnya nggak jelas itu. Iya, sisa saldonya sama itunya pokoknya kadang-kadang error gitu. Itu aja. Yang perempuan itu. Iya, itu keluar. Ya, sebetulnya harus ada perbaikan, Bu. Kalau perbaikannya jangan tentatif gitu. Hanya mungkin harus perbaikan total gitu, jangan harus kalau perlu diganti mesinnya. Perbaiki ya gitu. Karena iya. Kita lanjutkan soal layanan lalu lintas. Ini yang kita bahas, layanan lalu lintas dalam kondisi normal, mungkin hari biasa, bukan musim liburan, bukan musim lebaran, atau dia libur panjang lah ya, jadi hari biasa. Bagaimana kelancaran selama melalui Palikanci? Apakah sering lancar atau sering macet? Nah, oke, lihat ya. Itu Kalau di weekend ya namanya weekend. di luar weekend. Di luar weekend alhamdulillah masih normal-normal saja, nggak ada kendala lah, melancar, nggak ada masalah. Berarti pintu Palimanan mana? Iya. Iya, karena kalau dari sini sekitar Cipanas sampai Palimanan kan, aman. Lancar aman. Ada yang lain yang kami bu hari Rebo macet juga gitu. Nggak ada kecuali weekend. Kalau weekend. Paling kalau ada perbaikan aja Bu. Kemarin udah berapa bulan tuh perbaikan Palimanan tuh, pintu Palimanan emang lumayan. Kalau pas sorenya itu truk kan pada mau masuk, terus yang kecil kan pada ngebahu. Akhirnya macet ke belakang kan begini. Hari Minggu paling hari Minggu sore. Itu masalahnya di situ kan ada top up tuh ya Bu. Oh, yang di Palimanan. Nah, itu truk-truk pada top up di pinggir pada berhenti semua kan kalau yang memang kurang saldonya. Itu menghambat juga sih Bu sebenarnya. Tapi kalau sudah lewat jalanannya pas lagi perjalanan mah aman, lancar. Ya aman, paling terhambat itu aja. Kalau malam Senin kan memang nggak padat ya, campur yang gede yang kecil mobil. Semua pada yang gede-gede itu pada lewat keluar Palimanan. Jadi kita yang mau lurus ke arah Bandung tuh ke arah Jakarta terhambat juga. Ya, gitu loh. Nah, terus kalau misalnya terjadi kemacetan kayak gitu, padat kayak gitu, apa sih solusi yang ada bisa petugas? Ya, kalau menurut saya kalau untuk hari Minggu Senin kan padat tuh kendaraan, di stop aja, jangan ada top up kalau bisa. Gitu kan? Terus diperlancar gerbang keluar tolnya yang di Palimanan itu supaya truk-truk yang memang kalau hari Minggu sore kan mereka suka pada lewat pinggir, merasa karena sepi kan di pinggir kan, yang mau ke Jakarta juga pada lewat pinggir keluar. Nah itu kalau bisa diperlancar tuh itunya gerbangnya, jadi nggak menghambat mobil yang arah Jakarta yang mau lurus langsung ke Cipali gitu. Sialnya itu dia hari Minggu sore antara pas mau masuk Cipali keluar Palimanan gitu. Iya, betul. Ada yang nambahin? Dulu emang ada aja namanya mah. Top up katanya top up kan kalau 41 itu ditutup nggak ada top up. Ya. Tapi masih berjalan. Oh, Itu udah yang dimasukin Pak kemarin, tapi kalau jadi per 4 Agustus itu udah mulai ada tempat di Ya. masih ada. Bapak pernah nanya nggak semua petugas kenapa itu? Enggak sih. soalnya saya kan ke sini, saya malah itu kan Ada ya. isi soalnya. Ya. Berikutnya nih, untuk unit pertolongan atau pelayanan yang tersedia dengan membuat pelajaran jalan. Apakah ada yang pernah mengalami kendaraan mobil mogok di jalan tol Palikanci? Ada pernah? Ada Belum. Sebenarnya Palikanci. ini Bu, saya di
ya pas di balik kanci itu kan ngalamin pecah ban nih. Pecah ban itu kan seharusnya kan ada pengamanan dari petugas. Ini terlambat pengamanannya. Mobil udah beres, baru ada pengamanan sampai mengakibatkan kemacetan panjang. Tapi kalau ada mobil pribadi kempes ban cepet Pak Bu gitu. Itu kalau mobil Trepa agak susah. Angkutan umum gitu. Itu. Berarti waktu itu Bapak nggak menghubungi petugas atau memang ada petugas patroli yang lain? Biasanya kalau ada emergency di jalan tuh biasanya cepat gitu ya. Karena kan di situ ada CCTV Bu. Iya. Ini lama Bu. Pas kali itu Iya. kejadiannya kapan Pak? Udah lama sih, ada sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Jadi, Bapak ketemu sama petugasnya berapa? jadi saya belum ketemu pas kita selesai mau berangkat, petugas datang di belakang. Gitu. Udah selesai? Iya. Gitu. Iya. Kalau pernah tahu soal layanan mobil derek, apakah betul layanan mobil derek juga sampai di sekolah kan? Kalau ada pernah alami? Atau pernah ngalamin lantai apa? Ya kalau ini kan kalau anjurannya mah gratis ya. Cuman di sisi lain itu kadang-kadang dia ya kita kan nggak enak juga minta apa gitu untuk rokok gitu. Berarti sebenarnya secara keputusan dia nggak minta kan? Iya nggak minta. Ya cuman kita kan inisiatif kita aja. Ya gitu. Jadi itu mah beda lah gitu. Kadede gitu. Udah ditulungan, ditulungan. Inisiatif ya. Belum Pernah soalnya. Itu saya sama aja. Dari Derek itu gratis dari kejadian sampai pintu tol Keluar tol. yang terdekat ya. Ya, terdekat. Nanti dari situ Bapak mau dibawa kemana? Mau bisa Bapak udah ada bengkel yang Bapak tahu atau enggak Bapak udah dijemput sama teman sama saudara bisa jalan berapa lama? Itu baru kena tarif Pak. Keluar jalan tol tempat Ya. Per kilo ya Bu. per kilo. Per kilo. Berapa yang Bapak kalau 1.300? Mahal sebetulnya. Kalau yang dikatakan di sini nggak ada memori. Jadi misalnya harusnya gratis tiba-tiba Pak udah dibuat lagi. Itulah Pak. Ya. Pada ini menambahin atau gimana? Kalau itu memang udah aman. Apakah pernah menerima pelayanan dari mobil customer service? Ada yang pernah? Belum pernah. Pernah menghubungi call center? Belum. Dulu saya pernah Tahun berapa? tahun kemarin kayaknya Kejadiannya gara-gara apa? itu mah di tingkat tolong itu setelah Portul itu waktu paling berarti tahun paling itu Lalas. Palimanan masih ada. Oh, udah lama banget. Udah lama cuma ya jangan. Udah nggak bisa. Jangan Ya, itu ya. jadi sekarang juga. Itu kan ini mah cuma ngobrolnya. Katanya nih ada kenakalan petugas. Tapi udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Iya, betul banget. Udah di repres. Alah. Susah ya. Yang sekarang perusahaan apa polisi BTR? Terus jangan ada. Jangan. Alhamdulillah enggak ya. Berikutnya, apakah kalau misalnya gini, informasi ketersediaan, informasi kondisi jalan tol, apakah tersedia? Informasi yang cukup tentang kondisi jalan tol Palikanci. Kalau ada, apakah posisinya mudah dilihat dan cukup belum informatif atau mudah dipahami? Misal nih, kejadiannya jalan lancar, macet, atau dalam perbaikan. Apakah informasi itu ada? Di Palikanci? Kalau menurut saya cukup banyak. Oh yang bor itu yang bor cukup aja. Nggak bisa begitu Pak. Ya. Pak, cukup informasi soal pelajaran. Cukup. Ya, pada nih. Pada Ya nih. itu. Terus kalau ada informasi yang ada, apakah mudah dilihat? Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Ya pintu Palimanannya ayah kan kayak itu. Dan itu cukup informasi yang mudah dipahami ya. Update nggak pertanyaan saya? Update sih.
Selesai. Berikutnya kita bicara kondisi rambu dan marka di ruas jalan tol. Apakah jumlahnya memadai? Bapak-bapak boleh. Jumlah rambu dan marka. Maka jalannya jelas nih, kalau malam kelihatan, siang kelihatan, rambu-rambu juga kelihatan, nggak ada tutupan apa gitu. Tapi ada yang kurang, Bu. Apa? Kalau malam itu penerangan kurang. Sebentar ya, kita bicara lampu nanti ya. Kita bicara dulu sama Marka. Lampu favorit semua season. Iya. Oke, lampu dan marka. Ada yang mau Kalau marka Marvel masih jelas Bu. aman. Aman. Jumlahnya udah cukup ya. Lampu-lampu cukup. Rambu-rambu ya cukuplah segitu mah. Coba saya sini banyak kali. Aku kan dan Cukup. paling cukup. Cukup. Pertanyaan saya tentang media atau kesamaan listrik. Misalkan listrik yang Iya. ya. Duduk. Pertanyaannya, apakah media di jalan yang tersedia jumlahnya cukup? Terus apakah rambut itu terlihat jelas? Terlihat jelas. Paling jelas, paling jelas, Jelas. jelas. Cukup. Paling kanci di Paling kanci kan ini? Ya, dari paling mana sampai itu maksudnya strip, paling kanci strip. Paling kanci kita nggak ketemu sih. Nggak ada. Paling kanci itu Tapi kan di kalau ada. Iya, tapi saya Tapi medianya cukup kan? cukup lah. Kalau paling mana lain nu itu nu buat anu kejut anu baluler gitu sama air kan paling kanci mah. ada. Sama kan Samping. itu mah samping Kalau itu berkurang yang setengahnya Keluar sama mau masuk Ya, keluar tol. sama di marga kejut sama marga kejut sama namanya. Iya. Ya. Jadi kan gitu gitu sama. Iya. Ya, di kiri kan. Kita bicara konstruksi dan pemeliharaan. Bicara soal paling kanci secara umum. Bagaimana kondisi jalan tol ini? Mulus, kata, bergelombang, atau berlubang? Kalau paling Secara umum. kalau paling kanci mulus sih kalau secara umum bagus sih. Oke, Kalau paling pertanyaan kanci. nanti saya kan sebelum. Umumnya gimana? Umum bagus. bagus paling kanci mah. Kalau bicara jika ada tambalan jalan, bagaimana kondisinya? Mulus, terlalu tinggi, atau jalan yang tidak tepat? Terlalu tinggi. Terlalu tinggi menurut kamu? Terlalu tinggi, ya namanya tambalan pasti agak tinggi dari yang Ya kalau Kalau tingginya masih malu mungkin, terlalu tinggi kan masih tinggi banget ya, Ya. masih kerasa. enggak sih enggak. Nggak ada terlalu tinggi, cuma kerasa aja gitu samarannya gitu. Kerasa sekali. Ya rasa bahwa itu bekas ditambah. Ya. Paling sering emang Palimanan ke situ paling sering tuh di Tamal Saya Palimanan ke sini. ke Plumbon. Palimanan Plumbon tuh paling sering. Soalnya itu mah kan tempatnya nagoknya apa sih? Nongkrongnya truk itu. Itu truk di situ. Lalu. Tapi kenal ada orang orang Sunda. Surhes ini Pak. Saya. Alah, wih, dulu. Coklat wih. Udah buat aing coklat tuh ya, Bu. Iya. Mangga aing. Hari abi mah pas bukan coklat. Hari abi mah ada pang payuna. Itu mah kalau samaran mah pastilah ada. Ada kalau samaran. Pak, ada Pak. ya kalau bisa sih, kalau bisa dibikin rata seperti jalan yang sebelumnya kalau bisa. Gitu. Tapi kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa, cuma jangan terlalu tinggi aja. Gitu. Mungkin kualitas layernya lebih bagus lagi. Kualitas layarnya Pak. Ya, gitu. Oke. Kalau berikutnya kondisi jalan ketika dan setelah hujan diberikan licin, apakah tidak licin, tidak ada genangan atau licin dan ada genangan? Terus cuma Kalau paling kasih dari Ciperna, Satu, dua dari siapa? oke. Dari siapa? Agus. Kita mau depan. Depan ini Ya kalau dari Ciperna sampai Palimanan sih saya lihat aman. Nggak ada lihat saya genangan sedikit ya wajar lah. Cuma yang penting kan nggak terlalu membahayakan gitu lah, namanya hujan. aduh. Sama aja Bu.
Kita kan ininya cuma dari Cipernas sampai ke Palimanan. Ya segitu mah masih wajar lah. Wajar-wajar saja. Agak bergelombang. Ya, bergelombang, Pak. Enggak, maksudnya ngelegok. Nah, ngelegok itu. Ngelegok. Ngelegok. Tapi ya gini Pak, maksudnya nggak sama dengan yang Kelapa Limaan tuh yang ada batu flamenco itu yang arah kesini mah emang parah, itu parah. Boleh nambahin, Bu? Itu truk-truk yang parkir di pinggir jalan itu kalau bisa diperketat lagi, Bu. Tolong petugas. Yang banyaknya tuh yang di seberangnya gerbang Palimanan. Terus yang pintu masuk di Plumbon. Oh iya. Ya pokoknya sepanjang jalan Palikanci kalau bisa dibersihin, jangan sampai ada. Ngerinya gini, Bu, pas kita lagi kencang di jalur kiri, mereka ke kanan gitu. Kadang seenaknya otaknya dia nggak lihat mobil kencang. Ya diperketat lagi, jangan sampai ada yang parkir di pinggir jalan. Iya, masih jangan dibersihin truknya, kasihan. Keenakan sih biar dibersihin mah. Gitu loh, itu saya rasa itu sangat mengganggu sekali, apalagi yang di seberang gerbang Palimanan yang ada top up-nya itu loh, Bu. Kan ada tukang kopi-kopi itu loh, Bu. Oh iya. Ya, di situ saya rasa tuh aduh sangat Emang bikin ada rising lihat, jadi ada pertemuan dari yang mau masuk ke tol, ada yang parkir juga, ada yang dari belakang yang lurus juga, kan itu sangat berbahaya. Kalau bisa siang malam 24 jam dijagain loh, Bu. Begitu. Iya, demi keamanan kita semua. Jadi kalau jalan kecil atau hujan mah nggak terasa gitu musim buat bapak. Iya. Karena kalau misalnya kondisi jalan jembatan, apakah rata atau tidak? Apakah terasa lebam? Sampai mulai Nggak rata, ya. makan. Banyak nggak rata. Kenapa masuk? Jembatan tuh terasa nggak. Terasa. Gitu. Tiap ada jembatan terasa gitu. Terasa, ya. Tiap ada pagi terasa, malam hari ada nih. Terasa. Iya, terasa. Waktu panjang. jembatan kayak gimana? Kan ada di sambungan tuh jembatan. Sambungan. Sambungan Kalau adalah Plumbon Ciperna kan ada Ada kan? jembatan yang atas duduk. Iya. Ini kerasa ya? Ketersediaan pagar pembatas apakah memadai? Cukup lah. Udah nyambung kayaknya tuh mah, kalau yang Palikan Cimo udah nyambung. Yang sudah cukup. Yang lain? Ya, memadai ini sepakat. Sekarang kita bicara perakitan tanaman dan rumput di sekitar ruas jalan tol konvensi. Apakah ketersediaan tanaman dan rumput di sekitar sudah cukup? Rumput dan tanaman Cukup. ada yang mereka merasa kurang, tidak apa? Rasanya kurang, Bu. Apa kurang? Ada kurang? Kurang. Kalau tanamannya bagus kan enak itu jalannya ya. Saya bilang, Kalau untuk bukan saya ngomongin keamanan ya, bagusnya mah pakai apa tuh yang tinggi Girder. Yang betul. dikit ya, di atasnya dikasih taman. Jadi taman itu bukan di bawah, maksudnya bukan kayak jadi kayak apa tuh kayak kita di petak itu, bukan. Itu yang kayak di itu sekarang kan kayak Sundau. Kita kan kalau malam tuh kalau di bawah silo itu jadi ketemu. Maksudnya tanamannya kalau bisa agak tinggi sedikit lah. Kalau tanaman mah kan nunggu itu dulu pasang itu Ya, beton. nah di atasnya baru tanaman kayak di Sundau tuh. Ya. Enak. Betul Bu. Betul kata Bapak. Jadi kalau dibandingkan Bu ya, Ini di mana ya? kalau dibandingkan dari Bandung ke Jakarta itu kan median jalan di tengah itu biar nggak silau pakai plat yang dimiring-miring tuh Bu. Jadi kita nggak terlalu silau. Nah kalau tadi solusinya pakai beton tinggi juga kayaknya rada rawan juga buat keamanan. Yang bagus itu
ditambah ke atasnya pakai plat yang seperti yang dari Pasteur apa Cipularang lah gitu. Ada platnya tuh yang miring-miring tengah tuh. Kalau malam membantu nggak terlalu silau. Kayak media, kayak Iya. Hmm. Kita bahas media. Iya, iya. Padahal itu lagi diskusi dari dulu. Boleh ditambahin Bu, masalah rumput nih Bu. Oh ya, untuk Ya. Yang saya dengar itu rumput, kalau kita kecelakaan ya rumput rusak tuh, diganti bener itu Bu. oh, saya baru tahu kalau saya juga. Kalau masalah pembatas ya oke, karena pasti rusak kan, katanya per meter dihitung harus diganti. Nah itu masa rumput juga harus diganti, kan tumbuh sendiri Tuhan yang numbuhin. Ya itu yang mau saya tanyain tuh Bu. Ini masalah rumput ya. Kalau yang lainnya fasilitas yang lain oke diganti, kalau rusak oke. Cuma rumput katanya di meter. Itu keberatan buat kita Bu sebagai siapa yang mau rusak gitu. Celaka kan nggak mau. Oke, balik lagi ke media cukup berarti. Cukup Bu. Sekarang kita bicara soal pelarangan jalan. Apakah itulah ya, apakah jumlah lampu penerangan jalan sudah memadai? Satu-satu. Coba dari kanan. Ada kurang. Ya, Dari mana? apa menurut saya kalau malam itu kurang terang. Jumlahnya kurang apa lampunya yang kurang terang? Jumlahnya ya Kalau terangnya sekarang udah cukup. cukup, kalau masa terang cukup, cuman jaraknya terlalu jauh. Iya. Kalau sepanjang pagi kanci yang saya alami itu dari Cipularang ke Palimanan segitu mah cukup lah. Kita ngejalan dari Cipularang ke Palimanan cukup segitu mah. Ya kalau bisa dimaksimalkan aja Bu. Dimaksimalkan sebelah mananya. Ya penerangannya, kalau perlu ditambahin ya ditambahin. Nah, menurut Bapak perlu apa enggak? Ya perlu lah. Lebih terang kan lebih bagus, lebih oke ya kan? Apa enggak silau? Ya enggak, yang silo justru mobil-mobil itu juga yang kita berhadapan itu. Oh, yang Mobil. silau justru yang bagus yang sekarang. Nah, kalau lampu kan di atas Bu, nggak bakal silo. Bapak bagus kok dalam ceritanya. Bebas. Bas. enggak. Minum dulu. Kalau menurut saya mah, kalau paling kecil mah kan dekat saya kita mah. Jadi di jembatan juga penerangan setiap kali jembatan kan penerangan lumayan. Terus dibantu sama yang rumah-rumah kan banyak kalau di situ mah. Cuma mungkin kalau khususnya untuk itu kan cuma pintu keluar aja yang pakai pasang lampu mah. Hampir semua tol itu kan cuma kayak Plumbon, kayak Ciperna baru pakai lampu. Jadi kalau mau di berebetin itu apa itu dijajarin nggak apa-apa sih, sebenarnya lampu ngebantu Bu. Jadi Bapak maunya ditambah apa enggak? Ya menurut saya ditambah sih. Udah cukup apa enggak? Kalau untuk penerangan sebenarnya mah kalau itu mah kan jangan panik, kita mah cukup sebenarnya kalau untuk penerangan. Cahaya lampunya cukup. Cahaya lampu Kurang terang enggak? kurang tuh. Jangan tidak boleh kan? Kurang kayaknya Bu. Kurang. Coba bagus sekarang. Kalau cahaya sih cukup ya Bu ya. Cuma kayak kalau lebih terang lebih bagus ya. Saya pernah pulang malam-malam sampai lampunya di yang jauh aja ada agak ini, apalagi lagi hujan. Kalau Kalau jumlahnya Sama ya. sama ya. boleh tambahin. Lebih terang lebih bagus sih Bu. Jadi, oke, menurut Pak Agung jumlahnya kurang memadai, Cahayanya. Baru boleh. Kalau cukup sih Bu ya, tapi alangkah baiknya kalau ditambah. Memang jaraknya betul agak terlalu jauh juga gitu ya. Jalan antara Dari satu titik ke satu titik itu jauh. Enggak. Udah sama. Sekarang kita bicara soal informasi. Menurut Bapak-Bapak semuanya, informasi mengenai jalan tol yang paling efektif dan akurat melalui apa? Dan bagaimana caranya? Misalnya media sosial, atau radio, atau Google Maps, running text atau apa? Running text tahu ya? Yang kayak DMS itu terus dari mana Pak? Ini boleh. Kalau menurut saya sih running stack aja Bu, lebih diperbanyak lagi lah. Iya.
Kalau media sosial kan kita lagi nyopir jarang buka-buka HP, susah juga sih. Kadang kan ketika saya berangkat macet, pas saya lewat lancar. Ya. Jadi yang efektif kayaknya ya running text. Sama aja lah. Betul, running text yang paling efektif, Bu. Tapi kalau bisa ada juga melalui radio. Kalau saya ke Jakarta mau saya sebenarnya kalau nggak El Sinta, kalau nggak Trijaya gitu ya. Pada namanya? Running text. Yang sekarang ini informasi mengenai kondisi jalan tol itu sudah lengkap atau tidak, atau sering terlambat atau tidak efektif lagi yang sekarang informasi yang sudah efektif atau belum? Efektif, Bu. Oke, efektif lah. Efektif loh. Informasi Yang running tag itu. tentang kondisi jalan tol. Kalau sekarang kan ada semua running text, ada yang pakai papan gitu. Kalau emang benar tadi, kalau yang bagus mah running tag itu, jadi tiap itunya tiap jamnya update terus. Oke. Harus jadi begini Bu. Ini kan paling canggih. Kalau yang sekarang mah kan cuma misalnya ke Semarang sekian kilo, cuma begitu aja running tagnya. Enggak begini maksudnya update terus. Setiap kali ada kejadian di kilometer berapa itu di running tag ada. Sebentar ya, tadi kita bahas Bukan sampai itu. belum sampai situ. Saya kira running tag juga. Jadi kita udah bapak-bapak usulannya informasi pakai running text. Iya. Informasi apa aja yang dibutuhkan? Boleh sok apa harus kamu? Yang tadi tuh. Iya, jadi apa? Misalnya ada di seberapa kilo, di kilometer Ya, berapa, hati-hati ada evakuasi, hati-hati. Ya, oke. Kan untuk sekarang kan taunya dari teman tuh, jangan ke kilometer sekian ada evakuasi, cuma keluar aja dari Palimanan kayak begitu. Kalau udah ada running tag kan, oh udah berarti di situ macet sekitar kilometer sekian kilometer, kita kan kemana nih gitu maksudnya. Kayak DMS yang ada berjalan kali ya, bukan lagi. Apa yang dari situ kayak gimana? Yang dari hasil desain itu yang sekian kilo, tapi kan ditambahin informasinya. Kalau yang seperti perbaikan kan itu mah kayak spanduk. Kilometer sekian ada perbaikan, hati-hati kan itu mah cuma spanduk. Berarti kan itu mah nanti balik lagi ketemunya itu lagi. Jadi kan nggak berarti nge-update. Kalau running tag kan nanti ketemu lagi di kilometer sekian ada perbaikan, mungkin udah beres. Itu kan belum dicabut ternyata udah beres. Itu kan udah empon-emponan tuh. Ternyata udah beres. Coba Pak Ari udah ketawa mau nambahin apa? Pak Ari baru. Ya, betul sih Bu ya. Zaman sekarang kan zaman digital, zaman canggih gitu ya. Harus dimanfaatkan teknologi digital, teknologi telekomunikasinya, diaplikasikan lah. Jadi update terus. Gitu, itu aja Bu. Jadi isinya tentang apa aja yang lain? Pokoknya setiap kejadian di jalan tol yang menghambat perjalanan lah. Oh gitu, intinya Ya, mulai dari kejadian kecelakaan sampai mungkin ke kejadian-kejadian yang di luar inilah. Nah, itu betul. Waktu masuk sekolah gitu. Sampai ke situ. aplikasi Trapoy sebelum kita survei sudah pada tahu? Kalau Atos, Bu. install belum? Atos. Oke, terima kasih. Bapak udah install, udah lihat tuh biasanya. Atos. Apa pendapat Bapak dan saran tentang terhadap aplikasi Trapoy? Memudahkan. Ya. Jadi cukup membantu Bu. Membantu ya sama. Cuman update-nya harus terus gitu ya. Terus ada kota. Ujian ada kuota gratis. Iya ada. Kawan-kawan deh. Nanti saya sampaikan. Iya. Wifi sepanjang jalan. Trapoy sudah. Jika ingin menyampaikan keluhan atau komplain mengenai kondisi dan lalu lintas jalan tol, menurut Bapak-Bapak masing-masing,
Media apa yang paling mudah? Gimana caranya? Kita yang mau komplain dengan keluhan atau komplain lewat apa medianya? WA bu paling WA ya. WA, kalau di WA Sama. WA. Aku mulai dari WA. kentongan. WA. Oke, jadi semua WA ya. Pertanyaan terakhir, saya minta pendapatnya masing-masing. Satu-satu giliran. Apa saran Bapak kepada operator jalan tol dan pengemudi jasa marga agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik? Karena kalau kita bisa marga, jadi apa saran Bapak buat marga? Sok mangga senior lah. Siapa dulu, Pak? Ya, ada Pak Denny. Nah, baik nah, ada bilang. Ya itu aja yang tadi, yang truk-truk itu Bu, supaya lebih ditertibkan kembali. Siap. Jangan sampai nanti nunggu ada yang kecelakaan baru diberesin lah gitu loh Bu. Karena ngeri Bu, ketika lagi cepet kita di belakang tiba-tiba si truk ngambil jalur keluar kan. Kita lagi cepet gitu loh, bahaya banget itu. Maksudnya, Pak, Kalau saya mah dari perbaikan jalan Bu. Nah, kalau ada perbaikan jalan, sepanjang perbaikan itu paling lama. Ngebetulin berapa meter, lamanya hampir 1 minggu. Nah itu menghambat perjalanan kita juga itu Bu. Pasang khususnya sampai kemana, perbaikannya segimana. Pasang perbaikan. ya lebih baik, lebih bagus tuh dipercepat Bu, jangan diperlambat gitu. Itu aja Bu. Sama Pak Denny. Pak Denny sama Bel. Ya. Dek, lihat. Pak Denny boleh tuh, Kalau saya sih ini klise Bu ya, dari sejak dulu jalan tol itu bagaimana ya cara menertibkan orang jalur, kan kalau jalur kanan harus jalur cepat. Iya, sok keheulnya eta nah eta diklaksonan malah makin ngahaja gitu Bu, sengaja ya. Harusnya kan dia ngerti pinggir. Mobil pribadi juga banyak yang seperti itu gitu ya. Nah, apa PJR tugasnya harusnya menertibkan, bukan ya punten lah. Oke, Itu Pak. nanti saya tanya aja. Pengalaman saya sih baik-baik aja di jalan Bu, nggak ada masalah kayaknya. Cuma itu kalau lewat apa yang guru-guru gitu terlalu terasa pisan. Apa bisa di ini? Biasanya kalau mau ke pintu pasti orang ngecenghar itu ya ketinggalan. Ya udah pintu, ada pintu masih pasti bersiap-siap. Cuma ini geruduknya terlalu geruduk gitu ya. Coba bagus. Kalau saya mah operator yang bikin tadi itu, bikin pengumuman atau bikin sesuatu yang supaya si supir itu sebelumnya tahu. Jadi seperti yang tadi itu, apa yang tadi itu? Running tag. Kayak tuh top up juga kalau misalnya nggak boleh. Jadi orang teh, jadi ada pecut lah. Oh sekarang nggak tol teh nggak bisa. Itu maksudnya. Jadi ada persiapan sebelum. Jadi kayak maksudnya Tiba-tiba habis tuh upnya di gerbang gimana? di top up dulu, tapi bari digeleneng gitu maksudnya. Tapi tugasnya nggak lama. Kan itu mah sesuatu yang kan diwajibkan. Tadinya kan diwajibkan, bukan disunatkan. Kan itu mah diwajibkan. Harus berarti. Itu. Terus yang masalah saya kebanyakan udah 2 running tag. Boleh karena ini mah kan saran apresiasi. Ya, kalau yang running tag benar. Itu menurut saya mah bukan darurat, tapi benar kalau supir second tuh begini. Sesuatu yang terjadi di depan tuh yakin operatormu udah tahu dari CCTV, dari tadi tuh aplikasi. Kita kan nggak semua pakai aplikasi, apalagi kita mah nggak boleh nerima telepon, nggak boleh main WA, nggak boleh, bahaya. Itu maksudnya. Jadi kalau bisa mah yaitu running tag itu di sesuatu yang terjadi benar-benar bahwa kita itu harus tahu tuh. Bapak tadi bilang tanggal 4 Agustus ada ketentuan nggak boleh up di gerbang tol. Kalau misalnya masih ada gerbang tol, Bapak gimana sih? Ya udah gitu mah nggak bisa gimana ya, benar tadi takutnya tuh pas mau di top up habis takutnya gitu. Dia kan punya nih. Nah perhitungan maksud begini, rencananya dia kan keluar tol terdekat, ternyata ada keperluan, akhirnya tolnya terjauh, berarti kan kurang tuh, berarti kan bukan kesalahan dia. Nanti untuk kedepannya himbauan lah dari si petugas,
nggak usah itu juga dihimbau Pak. Ini sebenarnya udah nggak boleh, cuma karena nanti tanya dulu alasannya apa gitu, kenapa ini habis. Udah pasti ini mah kebanyakan sengaja. Kalau bisa Bu di fasilitas top up-nya Bu. Ya masalahnya kan kalau kita top up di jasa marga kan nggak ada admin Bu. Kalau ke apa kayak yang gitu-gitu kan iya, jadi orang cenderung top up ke jasa marganya langsung gitu. Ya itu masalahnya. Iya. Itu jadi maksudnya kita mah menghindari kebiasaan sebenarnya. Tidak mendisiplinkan. Mendisiplinkan. Boleh nambahin Bu? Saya menegaskan sebetulnya. Jadi saya pernah ngalamin ya. Jadi dari Bandung masuk balik Kanci, itu truk seperti sengaja gitu ya. Di dua jalur kiri kanan diklaksonin nggak mau minggir. Di belakang sampai kan bahaya Bu. Jadi tolong pada petugas PJR perhatikan dan tertibkanlah yang seperti itu gitu ya. Kalau ditilang sih kayaknya wajib juga kalau seperti itu ya, karena membahayakan gitu. Itu banyak kasusnya. Makasih. Iya, kan truknya juga segede-gede gaban Bu. Oh iya. Ada lagi mau menambahkan? Alhamdulillah diskusi kita malam ini selesai. Saya ucapkan terima kasih Bapak-bapak sudah meluangkan waktunya, mengurangi jadi istirahatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.